yang mengikuti ibadah secara streaming. Puji Tuhan, pagi hari ini kita di awal bulan Maret kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita akan memohonkan berkat Tuhan dalam ibadah kita. Kita landasi ibadah kita dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya segala pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, dan memberkati sementara kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Salam semuanya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini, kita bisa sehat, kita bisa datang di tempat ini untuk mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian bagi surga nama Yesus. Maju, katakan kuasanya.
atas segalanya. Kalau tema dalam bulan ini bahwa Tuhan menyertai dalam segala keadaan kita. Kita dalam situasi apapun percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mungkin di saat kita dalam keadaan mungkin terhimpit, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian segala perkara dapat kutanggung.
mengecewakan kita. Tapi satu hal yang Dia minta kepada kita, bahwa kita tetap percaya kepada Dia. Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita, tetapi Dia selalu merencanakan yang terbaik dan yang terbaik bagi kita semuanya. Ungkapkan isi hatimu kepada Dia pada pagi hari. Ucapkanlah syukurmu atas setiap kebaikan-Nya bagi kita semuanya pada pagi hari. Berikanlah pujianmu yang terbaik bagi Dia dan katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Tuhan Yesus, Engkau yang setia bagiku. Haleluya Yesus. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang menghampiri tatamu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Bahkan kami boleh mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin mau melekat kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau dalam hidup kami. Kami ada karena Engkau ada dalam hidup kami. Kami bisa kuat karena Engkau Allah yang menganugerahkan sesuatu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi
bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang terus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di segala musim, di segala keadaan kami, Engkau Tuhan yang hadir. Dan kami bersyukur Engkau Tuhan yang terus membawa kehidupan kami, untuk kami boleh terus semakin dewasa di dalam Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Bapa, kami mempersembahkan ujian penyembahan kami pagi hari ini. Ialah apa yang boleh kami persembahkan ini berkenan dan menyukakan akan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin terus nantiasa hidup kami diperbaharui dari hari ke hari melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami menyediakan hati kami, pikiran kami, telinga kami, tubuh kami untuk menerima nasihat Tuhan, menerima pengajaran Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus yang akan memimpin kami dan terus memberikan pengertian kepada kami. Engkau yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarkan ketika kami membaca, mendengar firman Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa ketika kami nanti pulang tinggalkan tempat ini, maka kami mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang dalam keterbatasan, kami memohon Tuhan yang akan menjamah, menyucikan, menguduskan, mentahirkan akan setiap bibir mulut hamba-Mu. Dan terlebih Tuhan akan memberikan pengurapan yang baru untuk hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada bagian akhir nanti, kami serahkan pemberitaan penerimaan firman-Mu di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, dan kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Minggu ini, bulan ini kita masuk di bulan Maret ya. Tidak terasa ya. Kalau bulan Maret, maka sebenarnya sudah kurang lebih 1 tahun kita hidup berdampingan dengan corona. Ya, kita berdampingan hidup dengan corona. Ada beberapa orang yang berkata bulan Maret corona ulang tahun, tapi jangan diucapkan selamat ulang tahun, apalagi panjang umur. Panjang umur nanti coronanya hilang-hilang. Tapi satu hal ya, kita bersyukur meskipun mungkin kita mengalami banyak perubahan selama kita berdampingan dengan virus ini, tetapi toh kita bisa lewati dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kita bisa lalui hari demi hari, bahkan ketika mungkin kita dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, dalam rumah tangga mungkin ada terdampak dari virus ini, tapi kita bisa lewati dengan baik. Dan kita percaya bahwa semua bisa dikerjakan oleh kita karena ada tangan Tuhan yang menolong dan memperhatikan hidup kita. Tema bulan ini itu adalah bagaimana Tuhan itu ada di segala keadaan kita. Nats yang akan kita baca bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama, yaitu ayat yang sudah tidak asing buat kita. Saya percaya kita semua mengerti, atau mungkin bisa menjadi ayat hafalan buat di antara kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan ulang ya. Kita tahu sekarang, gitu ya,
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, pagi hari ini saya rindu untuk bersama-sama belajar dan saya ingin berbagi tentang apa itu kebaikan. Judul renungan atau firman Tuhan pagi hari ini saya akan berikan judul 3 kebaikan atau 3 jenis kebaikan. Perhatikan kata tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya akan berikan judulnya 3 jenis atau 3 macam kebaikan. Oke. Di slide berikutnya coba Anda perhatikan, nanti kita akan belajar bersama-sama. Dalam bahasa Yunani itu ada 3 jenis kata yang diterjemahkan itu baik. Dari bahasa aslinya itu ada 3 kata yang diterjemahkan baik dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah kata eu. Eu itu juga baik. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah baik. Misalkan kabar baik atau Injil dipakai eu. Kabar baik dikatakan atau dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah euangelion, kabar baik. Tapi eu ini adalah baik menurut pandangan Tuhan. Perhatikan ya, eu itu baik, tapi baik menurut pandangan Tuhan. Dan tentunya ini adalah satu level yang saya pikir ini level tertinggi. Bagaimana kita mendapatkan prestasi baik, tapi bukan baik dari apa kata orang, bukan baik dari apa kata dunia, tetapi baik dari apa kata Tuhan. Itu jenis kata baik yang pertama. Itu adalah eu. Ada yang di sini namanya eunike, ya, eunike. Istrinya Pak Anto ya, eunike widiarsi, eunike, kemenangan yang baik. Itu baik menurut pandangan Tuhan. Lalu yang kedua, ada kata berikutnya adalah kalos. Apa itu kalos? Itu juga baik, tetapi baik dalam hal penampilan. Tidak bicara masalah itu nilainya atau kualitasnya seperti apa, tapi yang penting penampilannya baik. Maka ada kadang-kala kita melihat ada barang-barang KW, ya, KW 1. Meskipun KW-nya KW 1 gitu, tapi tetap KW, ya, imitasi. Barangnya sama, tapi penampilannya juga bagus, bentuknya bagus, tetapi tidak menyentuh tentang dalamnya, gitu ya. Hanya sekedar penampilannya. Nah, banyak orang kalau penampilannya baik, dilihat secara kasat mata itu baik. Pernah Samuel itu kan terjebak ketika mau mengurapi anak-anak dari Isai. Lewat, wah penampilannya kan baik-baik, parasnya, pokoknya gagah-gagah. Menurut mereka secara penampilan memang baik, tapi itu hanya sebatas penampilan. Lalu kata baik yang ketiga dari bahasa Yunani yang diterjemahkan baik itu adalah
ada kata yang namanya agatos gitu ya, sama aja ya. Ada agata. Jadi kalau jenengan punya anak cewek, kasihlah nama Agatha. Itu sih. Anak itu nggak ada yang cewek sih soalnya, dan sudah cukup 2 aja. Agatha itu baik, agatos itu juga baik. Tetapi bukan hanya sekedar baik dalam penampilan, tapi ini lebih kepada kualitas. Jadi baiknya itu bukan hanya penampilannya, tapi baik di sini baik, kualitasnya baik, mutunya baik. Itu adalah agatos. Jadi kalau seandainya kita punya anak, atau kita punya cucu, atau kita punya teman, namanya Agatha, itu artinya bahwa dia kualitas hidupnya itu baik. Saya kemarin itu teleponan sama teman saya yang biasa ngedrop sabun cuci piring. Nah, dia punya produk baru, namanya tetap sama. Jadi di sini ada yang ngambil ya, ada yang mengambil sabun cair ya, yang kayak Ciju gitu ya, nama bumi kayak itu. Namanya Topaz. Saya tidak sedang promosi, bukan ya. Tapi kemarin dia telepon, kan aku punya produk yang baru. Produk baru bukan berarti ada item yang baru, cuma ukurannya baru. Jadi ukurannya itu plastik sasetan itu yang isi 300 berapa itu. Nah itu nanti bisa dijual 10.000 3 gitu. Lalu saya ingat, loh kok 10.000 3? Oh ya, gitu. Tapi itu sudah bagus kalau seandainya nanti bisa dijual seperti itu, karena harganya polaannya segini-segini, itu bisa untung, gitu. Harganya bisa untung. Lah saya ngomong, di dekat rumah saya di Jalan Curatmo itu saya pernah lihat ada sabun cuci piring. Itu juga di meja-meja itu ditulisi 10.000 3 gitu. Berarti kan tidak ada sesuatu yang lebih murah gitu. Loh mereknya apa? Nah saya tidak berani menyebut ya. Namanya bla 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 gitu. Saya ingat. Oh itu. Nah ternyata ada orang yang pernah ngambil barang itu di drop ke kiosnya. Kios teman saya itu ada di Tangerang. Nah ternyata sama-sama harganya 10.000 3. Nah begitu dicek, ternyata kualitasnya itu lebih menang dari yang tempat kami. Artinya umpluke gitu ya, busanya terus nyerap noda, nyerap minyaknya gitu ya. Itu benar-benar bisa, kalau di Topaz itu bisa kisep gitu. Sementara di teman saya ini kalau di produk yang lain itu ternyata tidak gitu. Sama harganya 10.000 3. Tetapi ternyata begitu bicara tentang kualitasnya, ternyata beda, jauh beda. Penampilannya pun bagus, dan itu juga sudah masuk di izin pemerintah gitu ya, BP apa itu yang izin itu ya, apa? Ya itulah. Berarti jangan seperti itu ya. Nah sekarang di situ, cuma memang kualitasnya kurang begitu bagus. Nah ini bicara tentang sebuah kualitas. Dan di situ ada bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan kata Agatha atau agatos atau agaton itu baik, tetapi ini lebih kepada kualitas. Nah baik, jadi 3 kita dapatkan kata baik. Baik itu secara kita dipandang oleh Tuhan baik, tapi juga baik dalam penampilan, juga baik dalam kualitas. Ada ada kalos, kemudian juga ada agatos. Mana yang lebih baik? Saya pikir 3-tiganya kita perlu punya ini. Bagaimana kita mau baik di hadapan Tuhan, baik secara kualitas, tetapi penampilannya tidak. Atau kita sebaliknya, penampilannya bagus, kualitasnya bagus, tetapi ternyata di hadapan
hadapan Tuhan? Enggak, gitu. Tapi saya pikir kita butuh ketiga-tiganya itu. Baik ini, ya kita baik di hadapan Tuhan, kita baik dalam penampilan, tapi kita juga baik dalam kualitas hidup kita. Nah, sekarang kita akan kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini. Coba kita akan cek kembali dari kebenaran firman Tuhan. Kita kembali di Roma pasal yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan, saya akan ulang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Untuk mendatangkan kebaikan. Tadi kita sudah pengantarnya ada baik, ada ada kalos, ada penampilan, kemudian ada agatos, ada kualitas. Nah, dari apa yang kita baca dari teks bahasa Indonesia mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini kebaikan yang menggunakan kata apa? Ternyata kebaikan di sini menggunakan kata agaton atau agatos. Jadi agatos tadi apa? Baik secara kualitas. Jadi kalau kita boleh terjemahkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ternyata mendatangkan kebaikan itu adalah mendatangkan supaya hidup kita itu punya kualitas. Gitu. Jadi ketika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, segala sesuatu Tuhan campur tangan, segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ternyata tujuan Tuhan adalah mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Kita artinya mendatangkan kualitas dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi sebenarnya tujuannya bagaimana kita akhirnya punya kualitas dalam hidup kita. Karena di situ dikatakan ada yang dipakai katanya adalah agaton atau agatos. Jadi tujuan Tuhan adalah mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya hidup kita itu punya kualitas. Supaya hidup kita itu punya kualitas. Nah, kualitasnya seperti apa? Anda bisa membedakan barang yang kualitas atau tidak. Cara untuk barang itu betul-betul kualitas itu caranya gimana? Salah satu contoh yang paling gampang sederhana adalah dengan sering lihat ada orang jualan ember anti pecah itu. Kadang dikebuk-kebuk gitu. Tulisannya ember anti pecah. Supaya bisa ngerti ember itu kualitasnya betul-betul anti pecah, dia pakai. Dia pakai. Ya bisa dibanting, bisa dia dipalung kayak gitu ya. Ya, nggak tahu bisa diapain. Pokoknya bagaimana itu bisa menentukan betul-betul barang itu kualitas harus diuji dulu. Bisa dibanting ternyata nggak pecah, oh bener, berarti memang itu ember itu memang ember anti pecah. Ada yang punya ember anti pecah semua ya? Di rumah saya ada ember hitam anti pecah, tapi ya pecah juga ya. Ya meskipun anti pecah tapi pecah juga. Artinya kualitasnya juga tidak baik gitu. Tapi minimal gini ya, minimal bisa benar-benar kita tahu barang itu kualitas itu ketika benar-benar diuji, dibenturkan. Nah, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa ngerti kualitasnya itu adalah ketika dapat benturan sana sini, dapat persoalan sana sini, atau bahkan juga ketika kita dibuat Tuhan itu berhasil dalam segala hal. Ingat, ketika kita itu sukses, jangan berpikir bahwa wah berkat Tuhan itu luar biasa. Hati-hati. Kita bisa sukses, bisa saja itu menjadi ujian buat kita. Banyak orang yang akhirnya sukses dalam pekerjaan, akhirnya melupakan Tuhan. Nah, harus diuji apakah kita betul-betul orang yang kualitas atau tidak. Tapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi agar hidup kita itu punya kualitas lebih lagi. Saya akan tunjukkan satu tokoh yang saya pikir kita semua ngerti, tokoh yang tidak asing lagi buat kita. Saya kasih satu contoh tentang
Ruth ya. Ada yang namanya Ruth? Tidak ada ya. Perhatikan, Ruth ini itu adalah perempuan atau gadis yang dilahirkan di tanah Moab. Ingat, orang Israel sebenarnya punya pemisah, punya kebencian dengan bangsa Moab. Dan Ruth ini dia dilahirkan di bangsa yang dibenci oleh bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Tapi saya akan mengajak bagaimana Tuhan memakai Ruth ini. Ketika Ruth ini dia dilahirkan di tanah Moab, orang katakan tanah yang najis, bangsa yang najis, tetapi Ruth dilahirkan di sana. Satu kali ketika Ruth ini dia sudah mulai remaja, dia sudah mulai menjadi gadis yang besar, tiba-tiba tidak dinyana-nyana dan tidak disangka-sangka ada orang-orang Israel, ada satu keluarga Israel, keluarga Elimelek pada waktu itu, dia hijrah ke tanah Moab. Dan ternyata begitu keluarga ini hijrah atau keluarga ini pindah ke tanah Moab, ternyata anak dari Elimelek yang bernama Mahlon ini dia jatuh cinta, dia senang. Nah, ketika dia senang, akhirnya mereka menikah. Maka Ruth yang orang Moab ternyata seperti mendapatkan berkat karena bisa menikah dengan orang Israel, dengan umat pilihan Tuhan. Secara sosiologi mungkin harga dirinya agak diangkat. Tapi ini tidak berhenti kisah Ruth itu sampai di situ. Satu kali Ruth harus mengalami sesuatu yang pahit dalam hidupnya. Kemudian orang tuanya, mertuanya, si bapak mertuanya meninggal. Tinggal suami sama saudara ipar sama ibu mertuanya. Bukan hanya sampai di situ. Kita lihat ceritanya bagaimana ternyata suaminya pun juga meninggal. Saudara iparnya pun juga meninggal. Dan dalam tengah perjalanannya kita singkat ceritanya bagaimana akhirnya mereka tinggal berdua, Naomi sama Ruth. Naominya yang sudah tua, saya pikir juga tidak ada harapan lagi untuk bersama dengan dia. Hartanya juga saya pikir sudah tidak ada lagi dalam hidup mereka. Sehingga Naomi pernah berkata dalam hidupnya, jangan sebut aku Naomi lah, sebut aku Mara saja, karena Tuhan sudah mendatangkan yang baik dalam hidupku. Ternyata Ruth ini dia tinggal harus di masa-masa begitu meninggal suaminya, meninggal saudara iparnya, meninggal orang tua mertuanya, hanya tinggal runtang-runtung berdua. Satu kali ada satu kabar bahwa di Israel terjadi yang namanya pemberkatan atau ada berkat Tuhan, pemulihan. Nah, ini berdua mau kembali ke sana. Dan kalau kita perhatikan, begitu Ruth ini bersama dengan Naomi ini dia kembali ke Israel. Satu kali sebelum mereka sampai di Israel, Naomi-nya berkata sama Ruth, dia berkata, sudahlah, kamu balik saja ke bangsamu. Tapi Ruth berkata, tidak mau, pokoknya aku mau ikut mama. Mamanya berkata, tidak ada harapan lagi kok, aku sudah tua, tidak ada anakku, apa yang mau kamu dapatkan dari saya? Kemudian ketika ditawarkan seperti itu, kita lihat saudara iparnya si Orpa akhirnya karena tidak ada pengharapan dia meninggalkan mereka. Tapi Ruth ini dia tetap, tidak, aku mau ikut mama. Singkat cerita, ketika sampai di Israel, dalam beberapa waktu kemudian Ruth ini dia menikah dengan
bos, dengan pengusaha yang sukses, namanya Boas. Dari Boas dan Rut inilah kemudian lahir yang namanya raja terbesar Israel, yaitu Daud. Dari Daud turun lahirlah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesus keturunan dari Daud. Daud keturunan dari Rut. Rut keturunan dari orang Moab. Tapi dalam proses hidupnya dia harus mengalami banyak hal, bahkan mengalami sakit, mengalami mungkin bisa juga kesedihan, mengalami penderitaan. Tapi ternyata itu Tuhan izinkan agar kualitas hidup Rut ini betul-betul bisa terlihat. Dan kita betul-betul bisa lihat sejarahnya bagaimana ternyata dari Rut inilah kita lihat kualitas hidup Rut. Disuruh pulang, tidak mau pulang. Disuruh tinggalkan orang tuanya atau mertuanya atau ibu mertuanya, tidak mau. Karena dia akhirnya sudah mengenal siapa Tuhannya orang Israel. Dia berkata, Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku juga. Tapi itu proses-proses yang baik, tapi ternyata mendatangkan kualitas hidup Rut. Kita lihat bagaimana kehidupan Rut yang akhirnya memberkati kehidupan kita. Dan Tuhan katakan bahwa di sini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang di sini yang Paulus artikan, yang Paulus maksudkan adalah mendatangkan kualitas dalam hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman buat hidup kita, tidak menyenangkan buat tubuh jasmani kita, tidak nyaman buat kehidupan daging kita. Ketika kita mau syukuri, karena itu Tuhan izinkan, maka itu akan menghasilkan kualitas dalam hidup kita. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja supaya mendatangkan kualitas dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita dalam segala kondisi, dalam proses-proses yang Tuhan, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang tahan banting menghadapi segala hal yang ada dalam dunia ini. Kiranya renungan ini akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Firman-Mu sudah hamba sampaikan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 ini, dan kami menerima sesuatu yang pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kualitas dalam kehidupan kami, untuk mendatangkan kedewasaan dalam hidup kami di dalam Tuhan. Sehingga ajarkan kami dalam situasi-situasi hidup kami, dalam kondisi hidup kami tetap bersyukur, kami tidak mudah putus asa, karena kami tahu Tuhanlah yang mendatangkan kebaikan buat kami. Kami berdoa, meteraikan firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa, jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami boleh terus senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan sudah saya sampaikan. Berikutnya saya akan menyampaikan ada beberapa informasi untuk kegiatan ibadah selama sepekan dari hari ini sampai dengan hari Minggu depan tanggal 14 Maret. Nanti bisa dibaca di info Kiatmen, di grup info Kiatmen. Hari ini saya akan menyampaikan
mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 13 Maret 2021. Untuk tanggal 7 anak Benedict Richard Wibowo atau anak Richard hadir ya. Kemudian tanggal 9 Bapak Timotius Kusno Subroto. Kemudian tanggal 9 Ibu Sipura Mariana Puspita Sari atau Ibu Ria. Kemudian tanggal 11 Maret Bapak Chandra Adi Susanto atau Bapak Chandra Selvi. Tanggal 11 Saudara Markus Setiawan. Tadi kelihatannya hadir ya. Oke ya. Selamat ulang tahun Saudara Setiawan, Saudara Markus. Firman Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk setiap jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yang saat ini mungkin masih ada di rumah mengikuti ibadah di rumah. Selamat ulang tahun buat panjenengan semua. Oke, sebelum kita akan mengakhiri ibadah, kita akan memberikan persembahan untuk khusus pembangunan. Oke, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami secara khusus untuk pembangunan gereja, untuk perbaikan gereja di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan segala kebutuhan, keperluan yang kami butuhkan, yang kami perlukan di dalam pembangunan, dana yang kami butuhkan, kami serahkan dalam tangan. Kami percaya untuk Tuhanlah yang sanggup menyediakan segala yang kami butuhkan. Seberapapun banyaknya, ketika Tuhan campur tangan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami akan tetap memberi apa yang menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan akan juga memberkati seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan iringi dengan satu pujian berkat anak cucu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan persembahan kami untuk proses perbaikan gereja ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang memberi, yang mempersembahkan ini. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan mereka, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka di setiap harinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk mendoakan anak-anak-Mu, menyerahkan anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan tambahkan 1 tahun buat mereka, usia mereka ya Tuhan. Hari ini kami berdoa memohonkan berkat buat mereka. Kami berdoa kiranya Kau akan memberkati anak Richard, kiranya Kau akan memberkati Bapak Kusno, Kau yang akan memberkati Ibu Ria, Kau memberkati Bapak Chandra, Kau memberkati Saudara Markus,
yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan, dan juga untuk jemaat Tuhan yang mungkin namanya tidak tertulis temuan di fakta ini, tapi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Kiranya Kau akan memberkati studi mereka, sekolah mereka. Tuhan juga akan memberkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga akan memberkati dalam rumah tangga mereka. Dan kiranya berkat yang terbaik Tuhan limpahkan kepada mereka ya Tuhan. Saya berdoa supaya mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan kasih kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh semakin setia di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, memberkati mereka semua. Dalam segala pergumulan hidup mereka, Tuhan yang akan bukakan jalan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga kami mendoakan setiap jemaat-Mu yang dalam kondisi fisik mereka yang lemah, yang sakit ya Tuhan. Kami doakan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan akan terus memberikan pengharapan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan akan terus senantiasa memberikan semangat dalam kehidupan mereka. Meskipun mungkin kondisi fisik mereka lemah, tetapi mereka tetap senantiasa memandang Tuhan. Hidup mereka tidak diisi dengan keluhan-keluhan, tetapi mereka tetap mengucap syukur, memandang Tuhan, dan terus berkata Tuhan adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan untuk anak-anak-Mu yang kondisi fisik mereka yang lemah Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk Ibu Dila, kami menyerahkan untuk Ibu Sukini, kami menyerahkan untuk Bapak Ngadiono Tuhan, kami menyerahkan juga untuk Bapak Amin, kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang kondisi mereka yang lemah Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Mbak Rus yang pagi hari boleh bersama dengan kami dengan keterbatasan fisiknya, dengan kesehatannya, namun hamba boleh hadir di tempat ini. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan senantiasa, limpahkan semangat yang baru atas mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa, bersyukur pagi hari ini ibadah boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan. Saya bersyukur buat anak-anak-Mu yang boleh melayani dalam ibadah di sesi yang pertama ini ya Tuhan. Kau yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami, bahkan terus akan memberikan pengurapan yang baru kepada kami, untuk kami nanti juga akan melayani di ibadah di sesi yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau akan menolong hidup mereka. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus senantiasa memberikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong setiap kehidupan mereka, sehingga kami serahkan kehidupan mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam segala rumah tangga, pergumulan rumah tangga, pekerjaan, dan juga pergumulan-pergumulan yang lain, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk jemaat yang beribadah mengikuti secara streaming ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami doakan supaya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Kami doakan kalau mereka yang kondisi mereka yang lemah, Tuhan akan berikan semangat Bapa. Kami serahkan hidup setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, segala rumah tangga mereka diberkati, dan apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Juga kami akan mempersembahkan persembahan kami. Kami akan mengembalikan baik itu untuk persepuluhan kami dan juga untuk persembahan-persembahan yang lain, baik itu persembahan syukur ataupun persembahan khusus yang lain. Kami juga berdoa menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami pagi hari ini. Berkati juga bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini, dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan akan menolong, memimpin perjalanan kami ya Tuhan. Dan juga segala aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini, kami memohon berkat dan campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang baru yang daripada Tuhan. Ialah kiranya berkat anugerah dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kekuatan, sukacita, penghiburan, persekutuan yang hangat dengan Roh Kudus,
kiranya akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita diberkati dalam keluarga kita diberkati dalam pekerjaan kita diberkati di dalam pelayanan kita diberkati dalam sekolah, dalam studi kita. Sejak hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita hidup dalam berkat, kita diberkati dan juga untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan selamat pulang.